Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin menunjukkan mata kuliah analisis sosial untuk memenuhi tugas UTS 1 semester 5 berhukum berkesan. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa pengertian dari paradigma sosial dan juga peran utama paradigma sosial dalam sosiologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembukaan atau dasar untuk mengetahui paradigma sosial itu sendiri adalah suatu kerangka cara berpikir yang digunakan untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dan bagaimana masyarakat bekerja. Paradigma ini penting karena membantu kita untuk melihat fenomena sosial dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari permukaan, tapi juga dari alasan, makna, dan juga struktur yang ada di baliknya. Kelanjutan dari pengertian paradigma sosial ini merupakan menjelaskan hubungan sosial antar individu dan masyarakat. Karena melihat dari beberapa yang kita pahami, mengapa seseorang bertindak seperti itu? Apakah langkah-langkah seperti itu tidak memiliki karakter berpikir? Di sini ada menjelaskan masyarakat membentuk suatu aturan tertentu dan bagaimana nilai serta norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat. Menurut Pak Weber, tindakan sosial seperti itu memiliki makna, artinya manusia tidak sekedar bereaksi, tetapi juga melakukan kesadaran lalu bertindak berdasarkan pemahaman yang dilakukan oleh seseorang. Ada juga tiga paradigma utama dalam sosiologi. Yang pertama ada fungsionalisme struktural. Paradigma ini masyarakat sebagai sebuah sistem yang ada di dalam suatu daerah itu biasanya terbagi atau dibagi-bagi yang saling mendukung. Seperti inilah yang dikatakan fungsionalisme struktural. Dikatakan biasanya di sebuah organisasi atau suatu kalangan masyarakat itu sendiri memiliki beberapa aspek untuk mengetahui fungsi-fungsi di dalam suatu paradigma. Dan yang kedua ada paradigma konflik. Di sini berbeda dengan paradigma fungsionalisme. Paradigma ini menekankan adanya pertentangan kepentingan dalam masyarakat, seperti halnya kaya, miskin, kuat, lemah, sehat, sakit, waras, belum, dan sebagainya. Itu memiliki beberapa karakteristik yang ada di masyarakat. Lanjut, ada juga intersistik simbolik. Paradigma ini menjelaskan fokus pada kehidupan sehari-hari, yang mana ia melakukan kehidupan manusia selayaknya masyarakat yang makhluk sosial, ya, seperti halnya gotong royong ataupun saling memberikan manfaat satu yang sama lain, memberikan tolong menolong, lapar yang ditolongin dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan hal-hal kecil seperti ini yang dinamakan paradigma di dalam sosiologi. Artinya sosial untuk keseluruhan yang ada di dalam suatu masyarakat. Mungkin seperti itu penjelasan saya dilanjutkan oleh saudara saya. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu tentang penerapan paradigma sosial dalam kehidupan yang telah kita ketahui tadi. Pembahasan yang dibawakan oleh kita Imam itu telah menjelaskan tentang apa yang dinamakan paradigma sosial dan pembagiannya, baik itu fungsionalisme struktural, yaitu simbolik, yaitu konflik. Sekarang masuk kepada materi yaitu penerapan paradigma sosial dalam kehidupan.
paradigma sosial dalam kehidupan itu berbagai macam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya paradigma itu suatu cara pandang. Cara pandang otomatis ada paradigma pendidikan, ada paradigma sosial, ada paradigma matematika, ada paradigma konflik. Hanya cara pandang. Kita contohkan penerapan paradigma sosial dalam kehidupan dalam kasus pendidikan. Yang telah disebutkan tadi paradigma 3 fungsionalisme dalam paradigma pendidikan. Contohnya sekolah sebagai stabilitas sosial dan menambahkan nilai. Dalam artian apa? Paradigma fungsionalisme itu masyarakat seperti anggota tubuh yang saling berkaitan, saling berpasangan. Oleh karena itu satu fungsi dari anggota tubuh jika dia lemah, maka ada satu fungsionalisme yang lemah juga. Oleh karena itu pendidikan menurut fungsionalisme sekolah atau menurut fungsionalisme sekolah menjaga stabilitas sosial dan menanamkan nilai dan bukan sekolah bagi seluruh masyarakat. Terus yang kedua, paradigma konflik dalam pendidikan. Contohnya seperti halnya ada ketimpangan akses pendidikan, misalnya ada golongan tertentu yang mudah mendapat pendidikan. Maksudnya apa? Pendidikan yang diberikan oleh sekolahan atau pendidikan yang diberikan oleh sang pendidik itu enggak menyeluruh selamanya, tapi dia ada ketimpangan ke salah satu individu, yang mana salah satu individu tersebut itu enggak mendapatkan keseluruhan, tapi yang lainnya itu mendapatkan keseluruhan dikarenakan mungkin yaitu konflik secara pribadi atau konflik secara umum. Terus yang ketiga, bagian paradigma pendidikan atas dasar simbolik, hubungan guru dan siswa, sikap bahasa dan simbol di kelas membentuk pengalaman belajar. Ini juga ada konflik fungsionalisme pendidikan atau sekolah pada masyarakat sudah berfungsi, tapi simbolik, maksudnya hubungan guru dengan siswa itu enggak menunjukkan nilai-nilai yang positif. Artinya enggak ada esensi dari pendidikan itu sendiri. Contoh hal yang paling urgen ketika pendidikan yaitu tidak diajarkan sebuah etika kepada murid. Otomatis paradigma fungsionalisme konflik itu sudah ada, namun saja simbolik yang ada pada pembelajaran itu enggak ada. Terus yang kedua, contoh kasus lagi paradigma keluarga, paradigma masalah keluarga yang fungsionalisme, hubungan fungsional keluarga dalam masyarakat itu sebagai tempat sosialisasi awal dan menjaga nilai. Karena pembelajaran awal itu terletak pada keluarga, tetapi ada saja fungsi dari keluarga itu yang hilang juga. Kenapa? Mungkin ada orang yang broken home, terus mungkin ada orang yang dari sisi individu anaknya dia malu-malu, padahal dari sisi orang tuanya memadai. Otomatis fungsi dari keluarga itu menurun. Terus yang kedua, paradigma konflik dalam keluarga sering terjadi perebutan antara peran atau ketidakadilan gender. Maksudnya apa? Peran seorang anak dan peran seorang tua itu menjadi konflik dalam keluarga. Sudah ada keluarga, namun ada konflik. Itu yang membuat masyarakat itu ada suatu kesenjangan sosial. Terus yang ketiga simbolik, yaitu mengenai kedekatan dan cinta peran dibangun lewat interaksi sehari-hari. Ada yang putus, yang seharusnya hubungan antara anak dengan orang tua itu harmonis, tapi mungkin dari sisi anak itu menjadi orang yang malu atau menjadi orang yang tidak mampu mendekati orang tua, otomatis yang poin ketiga ini dia nggak ada. Nah, 3 poin tersebut antara fungsionalisme dan konflik dan juga simbolik itu harus ada ketika di masyarakat. Kalau satu individu saja
memberikan cara bagi kita untuk memahami manusia dan